VOA This Morning. Selamat pagi pendengar, apa kabar? Inilah VOA This Morning di hari Senin 27 Mei 2024 bersama saya Eva Masrieva, ada produser kami Jimmy Manan dan produser kami Pak Al Tayyib yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Kami di Amerika nih lagi libur panjang sebenarnya dari hari Jumat kemarin sampai Senin besok lah. Senin kalau di Indonesia sekarang ini. Karena ada Memorial Day atau kalau di Indonesia semacam hari libur Hari Pahlawan kayaknya. Dan di sini diwarnai dengan kegiatan sama seperti di sana, meletakkan karangan bunga. Tapi ada satu yang nggak biasa, kita di sini ada pawai ribuan motor gede atau moge yang biasanya dikendalai oleh para veteran perang Amerika. Nah, pawai yang disebut Rolling Thunder ini diikuti oleh para veteran dari seluruh negara bagian Amerika, dipusatkan di Pentagon dan juga di Taman Makam Pahlawan di Arlington. Seru, lihat mereka naik motor gede rame-rame, teriak-teriak pakai bendera gitu ya, tapi suka sebel juga karena bikin macet parah. Anyway, ada banyak laporan sudah kami siapkan untuk Anda pagi ini, termasuk soal berbagai isu strategis yang akan jadi bagian dari kampanye pemilu presiden Amerika November nanti. Folks, you suffered long enough. You shouldn't have to prove. Saudara-saudara yang telah menderita cukup lama, Anda seharusnya tidak perlu membuktikan bahwa penyakit Anda berasal dari masa ketika Anda bertugas. Sementara di Indonesia ada laporan tentang semakin menggilanya judi online yang membuat pemerintah kini membentuk satuan tugas khusus. Per kuartal pertama tahun 2024 itu hampir 100 triliun transaksinya. Jadi memang meresahkan sekali judi online. Dan seperti biasa, siaran ini bisa Anda simak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Kini saya sampaikan terlebih dahulu berita dunia pagi ini. Pendengar, berita dunia pagi ini saya awali dengan sebuah breaking news. Sedikitnya 22 orang tewas dalam serangan udara Israel ke tenda-tenda pengungsi di kota Rafah di selatan Gaza beberapa jam lalu. Petugas medis Palestina mengatakan banyak orang lainnya terperangkap dalam puing-puing yang masih terbakar. Serangan ini terjadi 2 hari setelah Mahkamah Internasional memerintahkan Israel untuk mengakhiri serangan militernya di Rafah, di mana lebih dari separuh penduduk Gaza mengungsi sebelum dimulainya operasi militer ke kota itu pada 6 Mei lalu. Puluhan ribu orang masih bertahan di daerah itu sementara banyak lainnya telah mengungsi. Rekaman dari tempat kejadian menunjukkan kerusakan yang parah. Tentara Israel dalam sebuah pernyataan mengkonfirmasi serangan itu dan mengatakan serangan itu menghantam sebuah instalasi Hamas di mana para anggota senior Hamas berada. Dan tambahkan bahwa mereka masih melakukan penyelidikan setelah mengetahui adanya laporan tentang warga sipil yang luka-luka. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant juga sedang berada di Rafah dan mengatakan kepada tentara Israel di sana bahwa tujuan operasi militernya adalah untuk menghancurkan Hamas. היעד שלנו ברצועת עזה ומתחדד מאוד כאן ברפיח, לחסל את החמאס, להביא את החטופים ולשמור על חופש פעולה. Gallant mengatakan, ingat, tugas kalian adalah menghancurkan Hamas dan memenangkan kampanye ini. Tugas kita adalah membawanya hingga ke tingkat selanjutnya di jalur Gaza dan di seluruh Timur Tengah. Sebelumnya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah mengatakan Israel harus mengambil alih Rafah untuk menghancurkan sisa batalion Hamas dan mencapai kemenangan total terhadap kelompok militan yang baru-baru ini kembali mengelompokkan diri di beberapa bagian Gaza, di mana Israel sebelumnya melancarkan operasi militer. Dalam perkembangan lainnya, Norwegia pada hari Minggu menyerahkan dokumen-dokumen resmi kepada Perdana Menteri Palestina Muhammad Mustafa, satu langkah terbaru menuju pengakuan Palestina sebagai negara. Recognition means a lot for us. It's the most important thing that anybody can do for the Palestinian people is to recognize them as independent, worthwhile. Mustafa mengatakan pengakuan ini merupakan hal yang sangat bermakna bagi mereka. Dokumen itu mengatakan pengakuan resmi akan efektif berlaku mulai hari Selasa 28 Mei. Serah terima dokumen resmi oleh Menteri Luar Negeri Norwegia Espen Barth Eide kepada Perdana Menteri Muhammad Mustafa itu dilakukan di Brussels, di mana Mustafa sedang melangsungkan pertemuan dengan para Menteri Luar Negeri dan sejumlah pejabat tinggi Uni Eropa untuk mendorong dukungan bagi warga Palestina. Norwegia bukan bagian dari Uni Eropa. Badai dahsyat menewaskan sedikitnya 11 orang dan meninggalkan jejak kerusakan yang parah di sepanjang Texas, Oklahoma, dan Arkansas yang meluluhlantakkan sejumlah rumah dan sebuah halte bis di mana beberapa pengemudi sedang berlindung. 7 orang tewas di Cook County, Texas, dekat perbatasan Oklahoma, di mana angin puting beliung menyapu kawasan taman yang menjadi tempat parkir trailer. Bulan April dan Mei merupakan masa di mana kerap terjadi tornado di Amerika, terutama di wilayah Midwest.
Negara bagian Iowa terkena dampak paling buruk minggu lalu ketika badai meluluhlantakkan Greenfield, sementara badai lain justru memicu banjir. Sistem yang menyebabkan cuaca buruk ini diperkirakan akan bergerak ke timur selama sisa akhir pekan Memorial Day. Balap mobil terkenal Indianapolis 500 yang dijadwalkan berlangsung Minggu pagi ditangguhkan hingga 5 jam dan pejabat-pejabat Indianapolis Motor Speedway mengatakan mereka siap siaga untuk mengevakuasi sekitar 125.000 penggemar yang sudah berada di lokasi. Badai yang lebih parah diperkirakan akan menyapu negara bagian Illinois, Missouri, dan Kentucky dan juga akan terjadi di North Carolina dan Virginia pada hari Senin nanti. Pendengar, sedikitnya 12 penumpang dan awak luka-luka ketika pesawat Qatar Airways yang sedang melakukan perjalanan dari Doha menuju Dublin mengalami turbulensi. Dalam sebuah pernyataan, Bandar Dublin mengatakan pesawat berhasil mendarat sesuai jadwal, yaitu sebelum pukul 1 siang. Namun 6 penumpang dan 6 awak pesawat dilaporkan luka-luka setelah pesawat mengalami turbulensi ketika berada di atas wilayah udara Turki. Seluruh penumpang telah diperiksa kesehatannya setelah pesawat mendarat. Insiden ini hanya berselang 5 hari setelah seorang laki-laki Inggris meninggal dunia, diduga karena serangan jantung, sementara puluhan lainnya luka-luka ketika pesawat Singapore Airlines yang mereka tumpangi dari London menuju Singapura juga mengalami turbulensi parah di atas wilayah udara Myanmar. Pesawat ini akhirnya mendarat darurat di Bangkok, Thailand. Mantan petenis nomor 1 dunia Naomi Osaka telah menyiapkan pertarungan potensial dengan petenis nomor 1 dunia saat ini Iga Swiatek dengan berhasil mengalahkan Lucia Bronzetti pada putaran pertama Roland Garros hari ini 6-1, 4-6, dan 7-5. Di babak kedua Senin besok Osaka berpotensi menghadapi pertandingan berikutnya dengan juara dunia 3 kali Iga Swiatek. Pendengar, jika ditanyakan kepada kedua kandidat Presiden Amerika, Donald Trump dan Joe Biden, siapa yang paling agamis, kemungkinan besar keduanya akan menjawab saya. Nah, wartawan kami, Caroline Presutti, mengamati sikap dan tindakan Presiden Joe Biden dan juga mantan Presiden Donald Trump terkait agama. Hampir 890.000 veteran Amerika Serikat yang terpapar zat beracun selama bertugas telah menerima tunjangan dari PACT Act, yaitu undang-undang yang ditandatangani Presiden Amerika Joe Biden pada tahun 2022 untuk memperluas layanan kesehatan dan tunjangan bagi para veteran yang terdampak maupun keluarga yang ditinggalkan. Pada Rabu lalu, Biden mengumumkan bahwa sejauh ini 1 juta klaim tunjangan PACT Act telah disetujui. Biden mengatakan, Folks, you suffered long enough. You shouldn't have to prove. Saudara-saudara yang telah menderita cukup lama, Anda seharusnya tidak perlu membuktikan bahwa penyakit Anda berasal dari masa ketika Anda bertugas. Berkat PACT Act, kini Anda tidak perlu membuktikannya. Ia juga menekankan bahwa lebih dari 30 undang-undang bipartisan yang membantu para veteran, perawat mereka, serta keluarga yang ditinggalkan telah disahkan di bawah pemerintahannya. Kembali Biden. We've increased resources to end veteran homelessness. Kami telah meningkatkan sumber daya untuk mengentaskan masalah ketunawismaan veteran, mempekerjakan dan melatih ratusan penyedia layanan kesehatan mental tambahan yang secara khusus ditujukan untuk membantu para veteran mengakhiri momok bunuh diri veteran. Donald Trump, saingan Biden dari Partai Republik dalam pemilihan Presiden Amerika mendatang, menyatakan para veteran bernasib lebih baik saat ia masih menjabat sebagai presiden. Trump memperkuat argumennya dalam sebuah video yang diposting di platform video daring Rumble pada bulan November lalu. We have 33,000 veterans in this country who are homeless and living. Ada 33.000 veteran di negara ini yang tidak memiliki tempat tinggal dan hidup tidak layak. Kami telah banyak membantu mereka selama 4 tahun masa jabatan saya, dan itu semua diakhiri. Trump menambahkan, jika ia kembali ke Gedung Putih, hal itu akan berubah. On day one, I will sign an executive order to cut off Joe Biden's massive. Pada hari pertama saya menjabat, saya akan menandatangani perintah eksekutif untuk menyetop kucuran dana yang sangat besar dari Joe Biden untuk menampung dan mengangkut imigran ilegal dan mengalihkan sebagian dari dana penghematan itu yang porsinya sangat besar juga untuk menampung dan memberikan layanan kepada para veteran Amerika yang tidak memiliki tempat tinggal. Asosiasi Pekerja Sosial Nasional di Amerika memuji peningkatan kesejahteraan para veteran di bawah pemerintahan Biden dan Trump. Namun, tantangan masih ada, kata Direktur Utama Asosiasi Pekerja Sosial Nasional, Anthony Street, melalui wawancara Skype. Individuals have been experiencing
issues with access in terms of Mereka bermasalah dengan akses, tidak hanya ketika mencoba masuk ke dalam sistem, tetapi juga kendala dalam hal administrasi, waktu tunggu yang lama, dan minimnya staf yang bertugas. Tim VOA melaporkan. Ya, yang Anda simak tadi adalah laporan kami tentang veteran. Ini juga salah satu isu penting dalam kampanye Presiden Amerika, karena di bawah pemerintahan Joe Biden, para veteran Amerika menerima lebih dari 5,7 miliar dolar atau setara dengan 91 triliun rupiah dalam bentuk tunjangan kesehatan yang diperluas. Dan kini kita simak laporan tentang isu lain masih soal pemilu presiden, yaitu bagaimana sikap dan tindakan Presiden Joe Biden dan mantan Presiden Donald Trump terkait agama. Bagi sebagian pemilih, seperti Trey Mullins, menghadiri rapat umum Donald Trump bagaikan pergi ke gereja. My faith in Jesus is very important, and I know there's a leader, Donald J. Trump. Keyakinan saya pada Yesus sangat penting dan saya tahu Donald J. Trump yang pernah menjadi presiden yang melakukan tugas dengan baik sewaktu menjabat yang akan kembali dan akan menegakkan nilai-nilai tersebut, akan menempatkan agama di kantor dan di negara kita. Komentar mantan presiden tersebut mengenai agama, God is here and God is watching. Tuhan ada di sini dan Tuhan mengawasi. Mengena bagi kalangan kaum evangelis dan umat Kristen konservatif. Tetapi, Trump bukanlah tipikal orang Kristen konservatif. Mantan presiden ini telah 2 kali bercerai. Dia sedang diadili atas tuduhan kejahatan memalsukan catatan bisnis terkait uang tutup mulut kepada bintang film porno yang diduga berhubungan seks dengannya. Sidang pengadilan itu adalah satu dari beberapa kasus pengadilan yang akan dihadapi Trump. Menurut analis Robert Jones dari Public Religion Research Institute, Trump menggunakan sidang itu untuk membandingkan dirinya dengan Yesus, yang dipercaya umat Kristen meninggal demi dosa-dosa dunia. Walau tidak rutin ke gereja, Trump menjual Alkitab di platform Truth Socialnya. Baik pada Sabtu malam atau Minggu, Presiden Joe Biden menghadiri misa Katolik. Sikap Biden terkait hak aborsi mempersulit sebagian umat Katolik. Jajak pendapat dari pemilu terakhir menunjukkan umat Katolik terpecah 50-50 antara Trump dan Biden. Seorang pemilih, Aura Streetman, mengatakan, Well, the number one thing is the pro-life issue. It's been disgusting watching Joe Biden proclaim himself as a Catholic. Isu nomor 1 adalah isu pro-kehidupan. Sungguh menjijikkan melihat Joe Biden yang mengaku penganut Katolik tidak membela warga negara yang belum lahir. Ketika berbicara tentang agama, Biden berbicara tentang inklusi. A universal message of hope, of joy, of love. Whether you're Christian, whether you're Jewish, Hindu, Muslim, Buddhist. Pesan universal akan harapan, kegembiraan, cinta, apakah kalian Kristen, Yahudi, Hindu, Muslim, Buddha atau agama lain, atau tidak beragama sama sekali, mengena untuk kita semua sebagai umat manusia di bumi ini, terutama untuk peduli satu sama lain. Secara keseluruhan, Biden menjalankan agama secara tradisional. Sedangkan Trump menyatakan Tuhan ada dalam kehidupannya. Karina Amkas, VOA, Washington. Pendengar, fenomena judi online di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Pemerintah pun kini akan membentuk Satgas untuk memutus ekosistem judi online ini. Tapi apakah itu cukup ampuh? Kita simak laporan Gita Intan. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mengatakan transaksi judi online selama periode Januari hingga Maret 2024 telah mencapai 100 triliun rupiah. Sementara perputaran uang dalam judi tersebut sepanjang tahun lalu mencapai 327 triliun rupiah. Per kuartal pertama tahun 2024 itu hampir 100 triliun transaksinya. Jadi memang meresahkan sekali judi online. Berbagai upaya lintas kementerian telah dilakukan untuk memberantas judi online ini. Ia menjelaskan, sepanjang 17 Juli 2023 hingga 21 Mei 2024, pihaknya telah memblokir 1,9 juta konten judi online. Selain itu, Budi juga telah meminta OJK dan Bank Indonesia untuk melakukan pemblokiran terhadap 5.364 akun rekening bank dan 555 akun e-wallet yang diduga berafiliasi dengan judi online. Konten judi online ini katanya juga telah menyebar
ke berbagai situs lembaga pendidikan dan lembaga pemerintahan. Setidaknya menurut Budi, ada 14.823 konten judi online yang menyusupi situs lembaga pendidikan dan 17.000 konten judi online yang masuk ke situs lembaga pemerintahan. Pemerintah, kata Budi, terus bekerja sama dengan berbagai platform seperti Google, TikTok, Meta, dan platform digital lainnya agar konsisten untuk memblokir konten yang berbau judi online di dalam platform mereka. Karena jika tidak, pihaknya akan mengenakan denda yang tidak sedikit terhadap platform tersebut. Guna mengatasi permasalahan yang kompleks ini, menurut Budi, Presiden Jokowi telah membentuk Satuan Tugas atau Satgas untuk memberantas judi online. Satgas ini akan dipimpin oleh Menko Polhukam dengan Menkominfo sebagai Ketua Bidang Pencegahan dan Kapolri sebagai Ketua Penindakan. Pakar Siber Heru Sutadi mengatakan, judi online ini masih subur karena kalau kita lihat juga penindakannya itu kan on off, kadang keras, kadang tidak ada penindakan. Hingga di Indonesia ini ketika misalnya ada sekian lama tidak ada penindakan, dia akan muncul lagi gitu. Ia pun tidak yakin bahwa judi online tersebut akan hilang sepenuhnya. Pasalnya, praktek ini sudah cukup lama beredar di tanah air. Tapi setidaknya, kata Heru, dengan adanya Satgas ini, harapan untuk meminimalisir dampaknya akan semakin besar. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.